Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Agus Kopdas. Masih dalam postingan cerita bersambung dalam judul Ibu Tiriku Mantan Kekasihku. Video ini merupakan bagian keduanya yang saya posting kemarin, bagian pertamanya. Untuk yang belum nonton, silahkan ditonton dulu video pertamanya agar mengerti jalan cerita selanjutnya. Nah pemirsa, bagaimanakah episode kedua ini? Cerita bersambung karya Agus Kopdas dalam judul Ibu Tiriku Mantan Kekasihku bagian kedua. Silahkan disimak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Loh, Den Ardi, kok ada di rumah? Kapan pulang? Tanya seorang perempuan setengah baya yang tiada lain Bi Isum, pembantu setia di rumahnya. Selain ibunya, Bi Isum inilah yang mengurus Ardi dari kecil. Sampai majikannya bercerai pun, Bi Isum tetap bertahan di rumah itu. Bi Isum, aku kangen, ujar Ardi sambil memeluk erat pembantunya ini. Aden kok tiba-tiba ada di rumah? Kapan pulangnya? Bi Isum masih bingung melihat kehadiran Ardi yang tiba-tiba. Jangan berisik Bi, aku mau kasih kejutan ke ayah. Sengaja gak bilang kalau mau pulang. Sekarang ayah di mana Bi? Jawab Ardi sambil menjalankan telunjuk ke bibirnya. Bapak belum pulang Den, masih main tenis. Mungkin sebentar lagi juga pulang. Kalau ibu sih ada di lantai atas, jawab Bi Isum lagi. Hah? Ibu? Ibu siapa Bi? Ardi kaget mendengar perkataan Bi Isum. Iya, lupa. Gini Den, Bapak kan sudah menikah lagi 2 hari yang lalu. Sengaja gak bilang ke Aden, takut gak diizinin katanya. Sebab istrinya yang sekarang seumuran Aden. Tapi Bapak sih punya rencana, katanya mau mengajak istri barunya ke Amsterdam, ke tempat Aden. Mau kasih kejutan katanya. Adennya keburu pulang, Bi Isum menjelaskan. Aduh, ayah ini kenapa mesti takut sih? Lagian juga gak mungkin kan aku ngelarang ayah buat menikah lagi, jawab Ardi. Den, ibu tiri kamu tuh cantik banget loh. Gih sana temuin, biar kamu kenal, kata Bi Isum sambil membawa koper Ardi ke dalam rumah. Lalu dengan perasaan yang tidak menentu serta penasaran yang berkecamuk di dalam dadanya, akhirnya Ardi naik ke lantai atas untuk menemui ibu tirinya, istri ayahnya yang baru. Satu persatu dia naiki tangga dengan perlahan, sehingga tidak menimbulkan suara langkah kaki di lantai. Satu persatu tangga itu dia pijak. Dadanya semakin bergemuruh. Secantik dan semudah apa sih ibu tirinya ini, sehingga ayahnya begitu takut untuk memberitahu pada dia. Tiba di lantai atas, dia tidak melihat siapapun di sana. Kemudian tiap ruangan dia datangi, namun tetap nihil. Setelah itu, lalu perlahan dia berjalan ke arah kamar yang dulu dia tempati. Kebetulan sekali pintunya itu terbuka lebar. Begitu sampai di pintu kamar, Ardi mencium wangi parfum yang semerbak. Semakin dia penasaran dibuatnya. Perlahan dia mengintip ke dalam. Terlihat di sana sosok seorang perempuan berambut sebahu. Kebetulan sekali sedang membelakangi pintu di mana Ardi mengintip. Ardi merasa aneh melihat perempuan itu.
Dia seolah sedang menangis sambil menatap dan sesekali mengusap foto di dalam bingkai. Ardi tahu itu adalah foto dirinya, sebab tidak ada foto lain di kamarnya. Tiba-tiba Ardi tersentak. Dia teringat sesuatu. Bentuk badan ini serasa nggak asing bagiku, gumam Ardi. Terus parfum ini bukankah yang dulu sering dipakai oleh dia? Gumamnya lagi. Gemuruh di dadanya semakin menjadi manakala wanita itu melangkah mendekati jendela. Namun tetap membelakangi Ardi dan terlihat jelas dia mengusap air matanya. Lalu, tiba-tiba wanita ini membalikkan badannya menghadap Ardi. Sepersekian detik Ardi terpaku diam tanpa suara. Ardi beringsut, lalu dia berteriak kencang. Kak, kamu! Ujar Ardi. Kak, kamu ngapain ada di sini, ha? Teriak Ardi menunjuk ke arah wanita yang berdiri mematung di dalam kamar. Terlihat jelas matanya sembab oleh tangisan. Di dadanya dia dekap foto Ardi. Wanita itu cantik jelita. Badannya padat berisi, sementara raut mukanya campuran Eropa dan Indonesia. Memakai celana pendek ketat dan hanya mengenakan tank top yang juga ketat, sehingga terlihat jelas bentuk tubuhnya dan sebagian besar badannya yang lain. Ardi, maafkan aku. Aku sama sekali tidak tahu kalau dia ayahmu, jawab perempuan itu yang tidak lain Ratna, mantan kekasih Ardi yang dulu mengkhianatinya. Jadi kamu yang sekarang menjadi ibu tiriku? Ardi seolah tidak percaya. Bagaimana mungkin mantan kekasihnya menjadi ibu tirinya? Maafkan aku, Ardi. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Ratna menjawab lalu menghampiri Ardi dan memeluknya. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Setengah mati aku mencoba melupakan kamu. Setengah mati aku membuang rasa sakit hatiku hingga aku pergi jauh. Sekarang kamu malah menjadi ibu tiriku. Kenapa ini terjadi, ha? Jawab Ardi yang hanya diam saja ketika Ratna memeluknya dengan erat. Air matanya deras mengalir. Sekuat apapun lelaki, tetapi ketika menghadapi kenyataan seperti ini, mungkin akan sama seperti Ardi. Ardi, dengarkan aku. Tidak ada maksudku seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu. Baru 2 hari ini aku mengetahuinya setelah kami menikah dan ayahmu membawa aku ke rumah ini, jawab Ratna. Dia tidak melepaskan pelukannya. Matanya tajam menatap Ardi, mantan kekasihnya yang sekarang menjadi anak tirinya. Bohong, kamu sengaja berbuat ini kan? Kamu belum puas dengan semua yang sudah kamu lakukan, bukan? Ardi menjawab lalu berontak mencoba melepaskan pelukan Ratna. Tidak, Ardi, tidak, aku benar-benar minta maaf. Aku siap melepaskan ayahmu asal kamu percaya bahwa aku tidak seperti itu, jawab Ratna yang tidak mau melepaskan pelukannya. Mendengar perkataan Ratna seperti itu, Ardi hanya diam. Dilema besar berkecamuk dalam dadanya. Bagaimana perasaan ayahnya nanti kalau wanita yang dia cintai pergi dari kehidupannya? Dia tidak ingin ayahnya menjadi duda untuk yang kedua kalinya. Karena tak kuat menahan emosi yang bercampur aduk dalam dadanya, akhirnya Ardi menangis sejadinya dalam pelukan Ratna. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Ujarnya sambil menangis keras lalu balas memeluk dan membenamkan kepalanya di tengkuk sebelah kiri Ratna. Ardi, maafkan aku.
ujar Ratna lalu mengelus kepala belakang Ardi. Dia biarkan anak tiri sekaligus mantan kekasihnya ini meluapkan emosinya. Mau tidak mau Ratna teringat kisah masa lalunya dengan Ardi. Bagaimana rasa cintanya yang begitu besar terhadapnya dia sia-siakan malah berkhianat di belakangnya. Bagaimana manjanya Ardi ketika dipelukannya. Dan sebagainya. Baiklah, aku rela ini terjadi. Aku tidak mau ayahku mengalami perpisahan untuk kedua kalinya dengan wanita yang dia cintai. Sesakit apapun akan aku terima. Jangan pernah kamu ceritakan tentang kisah masa lalu kita terhadapnya, ujar Ardi lagi. Dia menyeka air matanya, lalu tanpa sengaja menatap mata Ratna. Dua pasang mata beradu pandang, saling menatap. Mata yang dulu pernah berjanji saling mencintai untuk selamanya. Hawa pendingin ruangan yang bertiup lembut membuat suasana berubah syahdu. Ratna, ujar Ardi pelan. Iya Ardi. Ratna pun menjawab dengan suara pelan pula. Kemudian, ya, keburu habis pemirsa. Sampai di sini dulu episode kedua kali ini. Sampai berjumpa lagi nanti di episode ketiga. Nah, untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga untuk tinggalin jejak dengan cara like, komen, dan share. Kemudian juga jangan sungkan untuk memberikan kritik dan sarannya terhadap channel ini agar saya bisa semakin memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Terus juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Baik, sampai di sini dulu episode kedua ini. Sampai berjumpa kembali nanti di episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.